Ketika seorang ibu tengah memperhatikan anaknya yang asyik bermain dengan teman sepantaran, ibu tersebut menyadari bahwa anaknya jauh lebih pendek dibanding yang lain. Selain itu, sang anak juga sering sakit secara berulang dalam jangka waktu yang lama. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, ibu itu pun memeriksakan anaknya ke dokter. Alangkah terkejutnya ibu tersebut ketika dokter mengatakan sang anak terkena stunting. Apa itu stunting? Stunting merupakan kondisi tinggi badan anak yang berada di bawah standar pertumbuhan anak yang normal. Anak stunting memiliki tinggi badan jauh lebih pendek daripada anak seusianya. Ketika anak kekurangan nutrisi dalam waktu yang lama, akan terjadi gangguan pertumbuhan kronis dan tinggi anak menjadi stagnan. Inilah yang disebut stunting. Ibu tadi tidak menyangka bahwa anaknya stunting karena dari segi berat badan sang anak terlihat normal. Alasan tersebut juga menjadi penyebab stunting kerap tidak disadari. Padahal, stunting berbeda dari wasting. Wasting diukur dari berat badan dan merupakan keadaan kurang gizi dalam waktu yang relatif singkat. Sementara stunting diukur dari perbandingan tinggi badan dengan usia dan merupakan keadaan kurang gizi dalam jangka panjang. Di Indonesia sendiri, angka anak penderita stunting tergolong tinggi. Menurut hasil survei status gizi balita Indonesia, tahun 2019 angka stunting di Indonesia mencapai 27,67%. Ini melebihi toleransi maksimal WHO, yakni sebesar 20%. Banyak faktor yang menjadi penyebab stunting pada anak. Di antaranya adalah janin kekurangan asupan makanan bernutrisi di masa kehamilan, rendahnya berat badan bayi ketika lahir, kurangnya kebersihan lingkungan yang menyebabkan anak terkontaminasi bakteri, anak tidak mendapatkan ASI eksklusif sehingga terjadi malnutrisi, dan anak melewatkan imunisasi yang mengakibatkan infeksi berulang. Dampak dari stunting mencakup jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendeknya, anak sering sakit bahkan hingga mengakibatkan kematian. Pertumbuhan syaraf anak terhambat sehingga fungsi kognitif menurun, perkembangan motorik anak menjadi lebih lambat, biaya kesehatan meningkat. Adapun dalam jangka panjang, postur tubuh tidak optimal saat dewasa atau lebih pendek dibandingkan pada umumnya, meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lain, kapasitas belajar dan performa anak kurang optimal saat sekolah, atau produktivitas dan kapasitas kerja tidak optimal. Pada dasarnya, stunting bersifat irreversible atau tidak dapat dikembalikan seperti semula. Oleh karena itu, mencegah stunting sangat penting untuk dilakukan. Pencegahan dapat dilakukan sejak saat ibu masih mengandung. Intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan merupakan suatu upaya perbaikan gizi pada kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Selama hamil, ibu perlu melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, hindari paparan asap rokok dan jadikan olahraga sebagai rutinitas. Setelah anak lahir, berikan anak ASI eksklusif. Penuhilah kebutuhan gizi anak dengan mempertimbangkan jenis makanan yang cocok untuk usia anak. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa untuk terus memantau tumbuh kembang anak dan melakukan imunisasi secara lengkap. Mari kita kenali dan cegah stunting demi masa depan generasi muda yang sehat dan berkualitas.